Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, karena kamu sudah memutuskan, mari kita lakukan seperti ini. Oh iya, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu berhasil mendapatkan kekuatan baru dari Divine Lightnings? Si Ratu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar pertanyaan itu, Chu Feng mengulurkan tangan dan berputar-putar. Kemudian setelahnya, dia bertanya balik dengan senyum di wajahnya. Perubahan apa yang kamu lihat? Tanya Chu Feng. Tidak ada perubahan. Selain menjadi kaisar setengah bela diri peringkat 1 dari peringkat 9 raja bela diri, itu tidak ada perubahan apapun, kata si Ratu setelah dia dengan hati-hati memeriksa Chu Feng. Kalau begitu, cobalah terima kepalan tanganku ini, kata Chu Feng. Ayo lakukan, Ratu ini tidak takut padamu, kata si Ratu dengan percaya diri. Dan, wush, tiba-tiba saja Chu Feng menyerang. Serangan tinjunya lebih cepat daripada kilat, dan lebih berat daripada gunung. Rinjunya itu sangat kuat. Namun meski begitu, serangan kepalan seperti ini tidak mampu mencapai si Ratu sama sekali. Sebelum kepalan tangan itu bisa menyentuhnya, lapisan gas hitam segera menghentikannya. Hei Ratu, sungguh beruntung bahwa kamu bukanlah musuhku. Kekuatanmu itu terlalu menakutkan, ucap Chu Feng sambil menarik tinjunya kembali dengan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia bertukar pukulan dengan si Ratu. Selain itu, ini juga pertama kalinya dia merasakan kekuatan Asura. Kekuatan ini sangat menakutkan. Meskipun Chu Feng telah menjadi kaisar setengah bela diri dan mendapatkan kekuatan baru, tapi dia masih merasa sangat rendah ketika menghadapi si Ratu. Kamu sendiri juga cukup bagus, karena memiliki kekuatan pertempuran yang melampaui 4 tingkat kultivasi. Sepertinya di Tanah Suci Martialism, selain yang disebut putri kecil dari kerajaan elf, maka hanya kamu yang mampu melakukan hal ini, kata si Ratu dengan senyum berseri-seri. Dia sudah tahu kekuatan baru apa yang telah diperoleh Chu Feng. Meskipun apa yang Chu Feng peroleh bukanlah hal yang sama dengan Thunder Armor atau Thunder Wings, tapi dua kemampuan yang mirip dengan keterampilan bela diri yang dapat secara instan itu meningkatkan kultivasinya 1 tingkat, dan dia telah memperoleh kekuatan pertempuran yang menantang surga. Di masa lalu, Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Sebagai peringkat 1 kaisar setengah bela diri, ia mampu melawan peringkat 4 kaisar setengah marsial biasa. Namun sekarang, Chu Feng telah memperoleh kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, itu berarti bahwa Chu Feng saat ini mampu bersaing melawan kaisar setengah bela diri peringkat 5 biasa, itu hanya dengan kultivasinya di peringkat 1,5 marsial kaisar. Di Tanah Suci Martialism, semua jenius tingkat pertama memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Jenis kekuatan pertempuran yang menantang surga ini, itu berkisar dari yang mampu melampaui 1 tingkat kultivasi hingga mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Namun meski begitu, bahkan para jenius puncak hanya akan memiliki kecakapan pertempuran yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Sebagai contohnya adalah Tan Tai Sui, Nan Gong Ya, dan Nan Gong Baihe. Semuanya memiliki kekuatan tempur yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Karena faktanya, bahkan Sumei, Surou, dan Ziling pada saat ini memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Namun Chu Feng saat ini, dia memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Dengan kata lain, bahkan jika dia harus menghadapi jenius puncak Tanah Suci Martialism, selama mereka berada di tingkat kultivasi yang sama dengannya, maka Chu Feng akan dapat dengan mudah menghancurkan lawan-lawannya. Selain itu, telah dilaporkan juga selain putri kecil kerajaan elf, maka tidak ada seorang pun di Tanah Suci Martialism saat ini, yang memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Namun sayangnya, ini bukanlah masalah penting. Karena yang paling penting adalah,
Kekuatan pertempuran yang menantang surga adalah sesuatu yang pada umumnya dapat ditentukan dengan mudah. Seringkali seseorang bisa mengetahui kekuatan pertarungan macam apa yang dimiliki orang lain dengan pandangan sekilas saja. Namun untungnya, Chu Feng ini berbeda. Di permukaan, dia masih hanya memberikan penampilan seseorang dengan kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Hanya ketika seseorang benar-benar bertarung dengannya, dan hanya ketika dia bersedia untuk mengungkapkan kekuatan tempurnya yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, barulah orang lain dapat menemukan kekuatan pertempuran yang sebenarnya. Ini juga alasan mengapa si ratu hanya bisa mengatakan bahwa Chu Feng ini memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, dan mampu melampaui 4 tingkat kultivasi setelah menerima serangan tinju darinya. Selain kekuatan pertempuran yang menantang surga ini, apakah kamu berhasil mendapatkan hal lain? Si ratu bertanya. Aku datang untuk memiliki sedikit pemahaman yang lebih baik tentang guntur ilahi di tubuh aku. Jika aku menggunakan One Shot Lightning lagi, kemungkinannya tidak akan seberat sebelumnya. Selain itu, beban di tubuh aku juga akan berkurang, kata Chu Feng. Itu bagus sekali. Jika kita menghitungnya sesuai dengan ini, maka ketika kamu menjadi kaisar bela diri, tidakkah kamu bisa memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi? Pada saat itu, kaisar bela diri pada tingkat kultivasi yang sama seperti kamu tidak akan cocok untuk kamu. Hahaha, ucap si ratu dan tertawa dengan sangat gembira. Sebenarnya, itu ada alasan mengapa dia menertawakan ini dengan bahagia. Itu karena, semua jenius puncak memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Saat Chu Feng bertemu dengan lebih banyak ahli, tidak sulit untuk menemukan bahwa pada saat ini, satu-satunya orang dari generasinya yang mampu melawannya, itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Sebenarnya dari semua yang mampu menjadi kaisar bela diri, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi? Jika seseorang bahkan tidak memiliki sedikit bakat itu, bagaimana mungkin seseorang menjadi kaisar bela diri? Dengan kata lain, begitu seseorang mencapai kekuatan marsial kaisar, maka kekuatan pertempuran yang menantang surga akan menjadi tidak berarti. Alasan untuk itu adalah, karena semua orang akan memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang sama. Namun demikian, Chu Feng ini berbeda. Chu Feng sekarang telah memperoleh kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang bahkan mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Ketika menghadapi para jenius dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, maka dia akan bisa mendapatkan dominasi atas mereka dengan kekuatan pertempuran tambahan yang menantang surga ini. Di masa depan, ketika ia menjadi kaisar bela diri, Chu Feng masih bisa mendapatkan dominasi atas orang lain. Selanjutnya, setelah Chu Feng menjadi kaisar bela diri, dominasi yang dimilikinya mungkin bahkan lebih besar. Setelah semua, dengan cara segala sesuatu yang tampak sekarang ini, Chu Feng akan bisa mendapatkan kekuatan pertempuran yang lebih menantang dari surga, itu setelah menjadi kaisar bela diri. Seperti yang Ratu katakan, Chu Feng mungkin mendapatkan kekuatan pertempuran menantang surga, yang bahkan mampu melampaui 5 tingkat kultivasi setelah menjadi kaisar bela diri. Meskipun semua kaisar bela diri memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, dan dapat membatalkan kekuatan pertempuran Chu Feng dengan mereka, tapi Chu Feng masih bisa mendapatkan dominasi atas mereka, itu dengan tambahan 2 tingkat kultivasi yang dia bisa mengatasinya dengan kekuatan pertempurannya. Hanya berpikir tentang bagaimana Chu Feng akan bisa bersaing melawan kaisar marsial peringkat 3 ketika ia menjadi peringkat 1 kaisar marsial, itu pasti akan sangat mengejutkan banyak orang. Kekuatan yang sangat kuat ini, itu adalah sesuatu yang diberikan kepada Chu Feng oleh Divine Lightning-nya. Pada akhirnya, itu masih merupakan garis keturunannya, yaitu garis keturunan warisan Chu Feng yang terlalu kuat. Ini telah ditakdirkan sejak awal, bahwa Chu Feng akan terus tumbuh. Cepat atau lambat, dia akan meninggalkan orang-orang dari tanah suci bela diri jauh di belakangnya.
Dan hanya orang-orang dari dunia luar sajalah yang bisa mengimbangi Chu Feng. Berderit. Tepat pada saat ini, pintu kamar Chu Feng didorong terbuka. Itu adalah Bibi Lian. Meskipun itu adalah Bibi Lian, tapi si ratu masih buru-buru kembali ke ruang roh dunia Chu Feng. Apakah Chu Feng ada di sini? Tanya Bibi Lian. Bibi Lian adalah seorang spiritualis dunia. Dia bisa tahu dengan lirikannya saja, bahwa ada pembentukan formasi spiritual di sekitar kamar Chu Feng. Dengan demikian, dia tidak memaksa masuk, dan malah bertanya tentang keberadaan Chu Feng. Wush! Chu Feng melambaikan lengan bajunya, menghapus formasi spiritualnya, dan mengungkapkan dirinya. Benar saja, kamu sudah berhasil membuat terobosan. Selamat. Bibi Lian berbicara dengan senyum berseri-seri ketika dia melihat Chu Feng. Bibi Lian, aku yakin aku telah menimbulkan masalah, ucap Chu Feng. Menimbulkan masalah? Apa maksudmu dengan itu? Tanya Bibi Lian yang berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tanda abnormal yang aku sebabkan dari terobosanku, itu seharusnya memiliki beberapa efek pada kekaisaran Nangong. Mungkinkah tidak ada seorang pun yang merasa aku menjadi ancaman? Tanya Chu Feng. Tentu saja itu ada. Namun meski begitu, itu bukan masalah besar, kata Bibi Lian. Apakah ini benar-benar bukan masalah besar? Kalau begitu, jika aku ingin pergi dari sini sekarang, apakah aku akan diizinkan? Tanya Chu Feng. Pada saat ini, Bibi Lian mulai ragu-ragu. Kemudian, dia menghilangkan senyumnya dan berkata, sungguh, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Chu Feng, situasi saat ini agak istimewa. Namun, tolong jangan salahkan mereka. Karena bagaimanapun, sebagai eselon atas klan Kekaisaran Nangong, mereka harus mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar, dan mereka harus bertanggung jawab atas masa depan Kekaisaran klan Nangong. Namun jika kamu melakukan apa yang aku katakan, aku jamin kamu akan aman dan sehat, dan bahkan tidak ada seorang pun di seluruh klan Kekaisaran Nangong yang akan menyakitimu, kata Bibi Lian. Bibi Lian, kamu ingin aku melakukan apa? Chu Feng ingin mendengar detailnya, kata Chu Feng. Jadi seperti ini, balas Bibi Lian yang menyebutkan masalah tentang mereka, yang berencana untuk mengajarkan Chu Feng dan yang lainnya keterampilan rahasia. Namun, dia sengaja mengatakan pada Chu Feng untuk mencoba yang terbaik untuk bersembunyi di sudut kerumunan, dan menyembunyikan auranya sehingga keterampilan rahasianya tidak akan memilihnya. Aku mengerti. Keterampilan rahasia secara alami akan memilih orang dengan bakat terkuat, dan tentunya dengan orang yang memiliki potensi terbaik. Mereka berencana menggunakan teknik rahasia untuk menguji bakatku. Jika teknik rahasia tidak memilih aku akan dapat melarikan diri dari malapetaka ini. Namun jika iya, aku kemungkinan akan diburu, ucap Chu Feng sambil tersenyum. Dia telah berhasil menebak apa yang direncanakan oleh klan Nangong Imperial untuk dilakukan. Chu Feng, jangan berpikiran seperti itu. Mungkin itu tidak seburuk yang kamu bayangkan, kata Bibi Lian. Bibi Lian, kamu tidak perlu berbicara untuk mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang berprinsip tinggi, mereka pasti tidak akan menghentikan aku untuk pergi jika aku ingin pergi hari ini. Namun sepertinya mereka tidak hanya akan menghentikan aku, tapi mereka juga akan menguji aku. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti orang macam apa mereka? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bibi Lian menjadi diam. Pada saat ini, rasa bersalah yang mendalam muncul di wajahnya. Dia sangat menyesali keputusannya untuk mengundang Chu Feng ke Kekaisaran Nangong. Dia merasa bahwa dialah yang telah menarik Chu Feng ke dalam lubang masalah ini. Chu Feng hanya mencapai terobosan dalam kultivasinya. Apakah ada yang salah dengan apa yang telah dilakukannya? Orang yang bersalah adalah Bibi Lian. Dia seharusnya tidak membawa Chu Feng ke sini. Chu Feng, ini semua salahku, kata Bibi Lian dengan ekspresi sangat menyesal. Bibi Lian, jangan katakan seperti itu. Meskipun situasi saat ini tidak terlalu bagus, tapi aku tidak akan pernah menyalahkan kamu untuk itu. Aku akan mengatakannya seperti ini.
Bahkan jika aku menjadi musuh Nangong Imperial Clan di masa depan, kamu masih akan menjadi bibi Lian aku. Nangong ya, Bai He, dan juga Molly, mereka masih akan menjadi teman aku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Penampilan tenang Chu Feng ini mengejutkan bibi Lian. Pada saat ini, bibi Lian menemukan bahwa Chu Feng lebih dewasa daripada orang-orang seusianya yang dia temui. Bahkan ketika menghadapi kematian, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan pikirannya juga sangat jernih. Chu Feng, kebijaksanaanmu itu pasti akan membuatmu menjadi orang yang sangat cakap di masa depan. Dan percayalah, karena aku telah membawa kamu ke sini, aku juga akan dapat membawa kamu keluar. Jika mereka benar-benar berencana untuk membunuhmu, pertama-tama mereka harus melewati mayatku, Nangong Lian. Itu bukan karena aku, Nangong Lian, orang yang sombong. Justru sebaliknya, di klan Nangong Kekaisaran, jika ada orang yang ingin membunuhku, Nangong Lian, itu juga akan tergantung pada apakah mereka memiliki keberanian untuk melakukannya atau tidak. Bibi Lian mengucapkan kata-kata itu dengan sangat keras. Kemungkinannya, dia sengaja mencoba membuat seseorang mendengarnya. Setelah dia selesai mengatakan itu, Bibi Lian berjalan keluar dari kamar Chu Feng. Namun sebenarnya, dia tidak benar-benar meninggalkan daerah itu. Sebagai gantinya, setelah dia berjalan keluar dari kediaman Chu Feng, dia melambaikan lengan bajunya, dan kemudian membuat formasi spiritual emas cerah nan mempesona yang menutupi kediaman Chu Feng. Setelah itu, Bibi Lian duduk bersila dan menutup matanya. Ketika Chu Feng melihat adegan ini, hatinya mulai tergerak. Dia tahu bahwa Bibi Lian berencana untuk melindunginya, dan dia juga berencana untuk mengikuti Chu Feng untuk melindunginya mulai dari hari ini. Sebagai seseorang dari Kekaisaran Nangong Kekaisaran, faktanya bahwa Bibi Lian bersedia melakukan semua ini untuk Chu Feng, karena sudah cukup untuk menunjukkan kepadanya seperti apa dirinya. Dia sudah jelas orang yang sangat setia kepada teman-temannya. Chu Feng, mereka akan menggunakan keterampilan rahasia untuk menguji potensi kamu besok. Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu benar-benar akan bersembunyi di sudut kerumunan, lalu menyembunyikan potensi kamu sendiri, dan menyaksikan keterampilan rahasia diperoleh oleh orang lain? Kamu harus tahu, bahwa ini adalah keterampilan rahasia yang kita bicarakan di sini, kata si ratu. Hehehe, meskipun itu akan mengecewakan Bibi Lian, tapi aku, Chu Feng, bukan seseorang yang akan membiarkan daging berlemak di samping mulutku lewat begitu saja, kata Chu Feng dengan senyum nakal. Hahaha, sudah seharusnya seperti itu. Itulah Chu Feng yang aku tahu. Ini hanyalah klan Kekaisaran Nangong, memangnya siapa mereka? Jika mereka ingin bermain, kami akan bermain dengan mereka. Dengan ratu ini dan kamu bertindak bersama-sama, kami akan memainkan mereka sampai mati, ucap si ratu. Setelah mendengar tanggapan Chu Feng, si ratu merasa sangat senang. Terkadang, sikap si ratu seperti anak nakal. Dia tidak takut memprovokasi orang lain. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bosan. Karena kejadian ini, Chu Feng tidak tidur malam itu. Sebagai gantinya, dia menggunakan Dragon Mark World Spirit Stone untuk mengatur 3 formasi spiritual. Yang pertama adalah formasi pemecah segel roh dunia. Yang kedua adalah formasi penjilidan roh jahat. Adapun yang ketiga, itu adalah formasi menyimpan energi roh dunia. Tidak perlu menyebutkan apa formasi pemecah segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat. Mereka sangat penting untuk melepaskan, dan mengendalikan Asura World Spirit lainnya di tubuh Chu Feng. Adapun formasi menyimpan energi roh dunia, itu digunakan untuk menyimpan energi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Karena bagaimanapun, ketika formasi pembobol segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat diaktifkan, mereka akan membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Selanjutnya, energi spiritual biasa kemungkinan tidak akan melakukannya. Dan itu hanya energi rari spiritualis runia jubah kerajaan tanda naga saja yang akan berguna. Pada saat itu, akan terlalu berat bagi Chu Feng untuk menyaring batu spiritual tanda naga sambil mengaktifkan formasi spiritual. Itulah alasannya,
Mengapa Chu Feng mendirikan formasi menyimpan energi spiritual? Chu Feng akan mentransfer semua energi dari batu spiritual tanda naga itu ke formasi penyimpanan energi spiritual. Kemudian, dia akan mentransfer formasi penyimpanan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Dengan formasi penyimpanan energi spiritual sebagai vessel, dia akan menyimpan energi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga di tubuhnya. Ketika Chu Feng membutuhkan energi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, ia akan dapat melepaskan energi spiritual jubah kerajaan tanda naga tanpa batas, itu dari formasi penyimpanan energi spiritual dengan satu pikiran. Namun jika Chu Feng hanya menyiapkan 3 formasi spiritual ini, dia tidak perlu menghabiskan sepanjang malam untuk melakukannya. Karena bagaimanapun, menyiapkan formasi spiritual adalah hal yang sangat cepat untuk dilakukan. Alasan mengapa Chu Feng menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyiapkan formasi ini adalah, karena dia dengan hati-hati menempatkan 2 teknik formasi tabu yang sangat berbahaya. Yaitu formasi pemecah segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat ke tangan kiri dan kanannya. Selanjutnya, Chu Feng telah mengatur mekanisme di mana 2 formasi spiritual itu akan diaktifkan secara bersamaan, itu saat dia meletakkan tangannya bersama. Dengan seperti ini, Chu Feng akan dapat mengaktifkan formasi pemecah segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat, untuk melepaskan Asura World Spirit yang mengamuk di tubuhnya pada saat krisis. Jika memungkinkan, aku benar-benar berharap aku tidak harus menggunakan kalian berdua untuk melawan klan Kekaisaran Nangong. Ucap Chu Feng sambil menatap tangannya yang tampak biasa, dan kemudian tersenyum ringan. Hanya dia saja yang tahu betapa berbahayanya sepasang tangan yang tampak biasa itu sebenarnya. Alasan mengapa Chu Feng menghabiskan sepanjang malam melakukan semua ini adalah, karena Chu Feng tidak mempercayai klan Imperial Nangong. Meskipun Chu Feng tidak yakin apakah dia akan berhasil mengendalikan roh dunia Asura lain atau tidak dengan semua persiapan yang telah dia buat, tapi Chu Feng masih yakin bahwa dia akan dapat melepaskan roh dunia Asura lainnya, dan mengubah itu menjadi roh jahat saat dia menggenggam tangannya. Pada saat itu, semuanya akan baik-baik saja jika Chu Feng berhasil mengendalikannya. Namun jika dia tidak berhasil mengendalikannya, maka dengan sifat membunuhnya, roh dunia Asura itu pasti akan melepaskan pembantaian kepada klan Kekaisaran Nangong. Pada saat itu, apakah klan Nangong Imperial dapat lolos dari malapetaka ini semua atau tidak, itu akan tergantung pada kekuatan mereka, serta keberuntungan mereka. Pada saat ini, langit sudah cerah. Chu Feng menggunakan mata surgawinya untuk melihat keluar, dan menemukan bahwa orang-orang dari Kekaisaran Nangong menjadi gelisah. Itu karena, banyak orang berkumpul di luar kediamannya. Bahkan Nangong Baihe, Nangong Moli, dan Nangong Ya telah datang juga. Namun karena faktanya bahwa Bibi Lian menjaga tempat ini, maka tidak ada yang bisa masuk ke kediaman Chu Feng. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan diam-diam dari luar. Pandangan mereka mengandung permusuhan, rasa ingin tahu, dan bahkan ketakutan. Namun meski begitu, itu ada satu hal tanpa keraguan. Setelah apa yang terjadi kemarin, Chu Feng telah menjadi fokus orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.